Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Guru Gembul, lagi-lagi dia ngibul mengenai sejarah kekristenan. Lagian ngapain sih dia ini kok ikut campur terus masalah kekristenan? Apakah tidak ada bahan untuk membahas agamanya, membahas imannya? Sehingga dia begitu tertarik untuk membahas kekristenan. Jadi dia kali ini membuat sensasi lagi ya, membahas mengenai kontroversi makam Yesus. Jadi dia menemukan beberapa sumber literatur dan juga arkeologi, di mana kemungkinan besar kata dia ini adalah makam Yesus beserta dengan keluarganya. Mari kita melihat cuplikan video berikut ini. Lalu bagaimana kalau sebuah makam tiba-tiba muncul menyingkap bahwa tiga hal itu keliru, tiga kredo dalam tradisi kekristenan yang paling mendasar itu salah. Bahwa ternyata Yesus itu adalah manusia biasa-biasa saja. Bahwa beliau memiliki makam dan tidak pernah naik ke langit. Bahwa beliau itu punya anak dan punya istri, berkeluarga seperti manusia yang lainnya, dan bahwa beliau itu meninggal sebagai orang yang biasa-biasa aja, yang tidak memiliki ajaran tertentu yang spesifik yang bisa merevolusi sebuah bangsa. Bagaimana kalau misalkan sebuah makam muncul dengan gagasan-gagasan yang bertentangan itu? Nah, tetapi untuk memahaminya, mari kita lihat sebuah skenario alternatif dari kehidupan Yesus. Sebenarnya cuplikan video ini sedikit saja dari videonya Ustadz Guru Gembul yang 18 menitan itu ya. Jadi memang sengaja tidak saya tampilkan banyak. Bapak Ibu bisa melihat nanti di link yang saya pin dan silakan kunjungi dan tinggalkan komen di sana. Jadi inilah kualitas Guru Gembul. Saya pikir dia ini seorang akademisi. Ternyata cara menyajikan data seperti ini hanya menyajikan buku-buku yang kontra saja, tidak ada yang pro, apalagi sejarah yang mendekati peristiwa tersebut. Kalau saya lihat semua referensi bukunya itu di atas abad 19. Jadi ada banyak tuh buku-buku yang dia ambil. Nah, semuanya itu dari teolog-teolog liberal ataupun orang-orang ateis yang terang-terangan menentang iman Kristen. Mereka ini sebenarnya Kristen hanya namanya saja, tapi mereka berusaha dari dalam untuk menghancurkan, merobohkan iman Kristen. Namun itu tidak mempan. Upaya Guru Gembul pun untuk membuat orang Kristen terbuka juga tidak mempan, karena bukan hanya Guru Gembul yang menyampaikan ini di media sosial. Sebelum itu sudah banyak sekali. Oke, mari kita bahas ya mengenai apa yang disampaikan oleh Guru Gembul tadi itu. Jadi dia mengambil beberapa buku, kemudian agaknya dia condong terhadap teori-teori ini ya, meskipun dia katanya cuma menyajikan aja, ini buku-bukunya, ini sumbernya, gitu ya. Nah, dia tadi mengatakan bahwa ada beberapa teori mengenai kematian Yesus ini ya. Ada yang katanya teori pingsan. Jadi Yesus itu sebenarnya nggak mati disalib, cuma pingsan katanya. Kemudian teori mayat Yesus dicuri, kemudian ada teori ini itulah, sehingga sebenarnya Yesus nggak mati, tapi sebenarnya Yesus itu hidup secara normal seperti manusia pada umumnya. Hanya cerita ini dibuat-buat oleh muridnya untuk menciarkan ajaran hoax, kata dia, berdasarkan literatur tadi. Sebenarnya untuk menjawab ini gampang ya, tanpa menggunakan literatur. Nanti saya akan menggunakan beberapa buku untuk menjawab dia. Nah, kalau Yesus pingsan, itu rasanya tidak mungkin ya. Yesus sudah disiksa sebelum dia disalib. Itu 1 hari sebelumnya ya. Dia dicambuk, dia dipakai pakaian ini mahkota duri, dia tidak dikasih makan, dan lain sebagainya. Begitu mengerikan apa yang diterima oleh Yesus ini ya, hingga Alkitab katakan bahkan wajahnya pun itu tidak dapat
dikenali karena hancur. Kemudian dia disalibkan. Setelah disalibkan, dia ditusuk dengan tombak lambungnya sehingga keluar air dan darah. Nah, ini adalah bukti bahwa Yesus benar-benar mati. Nah, kalau mayat dicuri juga, untuk apa mayatnya dicuri ya? Karena Yesus juga sudah mati. Alkitab mengatakan bahwa Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga, menampakkan diri ke banyak orang, dan kemudian naik ke surga. Kembali ke mayat Yesus dicuri. Sangat tidak mungkin rasanya untuk mencuri mayat Yesus, karena makamnya dijaga oleh tentara Romawi itu bergantian, ada shift-nya. Jadi tidak mungkin. Kembali kepada apa yang disampaikan lagi mengenai penemuan makam ini adalah bukti bahwa Yesus tidak mati, katanya, tidak disalib. Yesus tidak disalib itu bukan baru sekarang ini disampaikan oleh orang macam Guru Gembul ini ya. Di abad kedua Masehi ada doktrin yang bernama Doketisme yang diajarkan oleh bidat Basilides. Jadi bidat Basilides ini mengajarkan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, melainkan Simon dari Kirene. Kita bisa melacak di tulisan bapak-bapak gereja ya, tapi saya hanya menggunakan satu buku saja untuk melihat ajaran bidat Basilides ini. Nah, ini ada buku The Gnostic Scripture. Nah, di buku ini di halaman 611 di sini dikatakan bahwa bidat Basilides ini bisa dilacak di dalam tulisan Irenaeus dari Lyon. Ini di abad kedua ya. Di sini bidat ini mengajarkan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, melainkan Simon dari Kirene. Itu ya. Kemudian baru muncul selanjutnya di abad-abad selanjutnya, di abad ke-7 dan seterusnya ya, di abad 16 apa itu mengenai Injil Barnabas dan lain sebagainya. Kami nggak gentar sedikit pun dengan hal-hal yang demikian, karena memang pada faktanya Yesus mati disalib. Tanpa membuka Alkitab, Yesus mati disalib. Apa buktinya? Mari kita melihat tulisan-tulisan dari orang-orang non-Kristen yang mengatakan bahwa Yesus mati disalib. Nah, di dalam buku Apologetika, ya, tulisan Josh McDowell jilid 3 ini dikutiplah pendapat dari orang-orang yang mengatakan Yesus mati disalib. Ini bukan orang Kristen. Di halaman 58 di sini dikatakan bahwa dalam Testimonium Flavianum karya Josephus di dalam bukunya Antiquities, di sini Josephus mengatakan demikian. Pada waktu ini ada seorang bijaksana yang bernama Yesus dan perilakunya baik dan ia terkenal orang yang berbudi luhur. Dan banyak orang dari antara orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain menjadi muridnya. Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Dan orang yang telah menjadi muridnya tidak meninggalkan kemuridannya. Mereka melaporkan bahwa ia menampakkan diri kepada mereka 3 hari setelah penyalipannya, dan bahwa ia hidup. Jadi ia mungkin adalah Mesias yang dari halnya nabi-nabi telah menceritakan hal-hal ajaib. Josephus ini bukan orang Kristen, melainkan sejarawan Yahudi yang hidup sangat dekat dengan masa Yesus. Yang kedua adalah Cornelius Tacitus. Nah, Cornelius Tacitus ini juga bukan orang Kristen, melainkan seorang senator Romawi. Dia juga hidup sangat dekat dengan masa Yesus di abad pertama Masehi. Dalam bukunya, The Annals, dia mengatakan demikian. Oleh karena itu, untuk membasmi desas-desus tersebut, Nero menyalahkan sebagai pelaku kebakaran itu segolongan orang yang dibenci karena perbuatan jahat mereka, yang disebut Kristen oleh orang banyak.
Nero menghukum mereka dengan kekejaman yang luar biasa. Kristus, pendiri golongan Kristen, telah mengalami hukuman mati pada masa pemerintahan Tiberius atas keputusan Gubernur Pontius Pilatus. Nah, dari dua orang non-Kristen ini terbukti bahwa Yesus mati di salib. Sebenarnya bukan hanya dua ya, tapi banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus mati. Ingat ya, Yesus mati di salib. Itu bukan hanya kata Alkitab, melainkan kata sejarah. Ini adalah fakta sejarah. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Guru Gembul tadi itu ya, mengenai beberapa buku yang dimana dalam buku itu diceritakan ditemukan sebuah makam di Talpiot, yaitu makam satu keluarga terdiri dari Yesus bin Yosef atau Yesus anak Yusuf, kemudian Maria Magdalena, ada Yakobus saudara Yesus, dan juga Yuda atau Yudas atau siapa ya. Nah, kemudian orang-orang ini mengklaim bahwa ini adalah makam dari Yesus dan keluarganya. Karena Yesus itu ternyata dia menikah, punya istri, dan punya anak-anak. Ini mah cerita klasik sejak zaman dulu. Buku-buku apokrif juga menceritakan hal demikian. Jadi orang-orang ini mengarang cerita yang aneh-aneh tentang Yesus yang sebenarnya ini tidak ada di dalam sejarah kekristenan. Kalau Yesus menikah dan punya anak, seharusnya di dalam Alkitab itu ada silsilahnya. Lah ini tidak ada dan juga tidak diceritakan kisahnya. Nah, kemudian apakah benar bahwa itu merupakan kubur Yesus sekeluarga? Saya punya bukunya yang kemarin sempat saya tunjukkan ya. Ini adalah The Jesus Family Tomb. Jadi ini adalah buku yang mencatat mengenai penemuan satu makam yang berisi satu keluarga yang disinyalir adalah makam Yesus. Buku ini kalau Bapak Ibu punya, beli. Kalau Anda membacanya gitu ya, buku ini tidak ada bedanya dengan novel atau cerita-cerita pengantar tidur. Karena memang buku ini sebenarnya buku karangan ya. Sangat sedikit sekali bukti-bukti sejarah atau arkeologi yang ada di sini itu yang dapat membuktikan bahwa spekulasi penulis ini adalah benar. Jadi ini hanyalah hoax. Ini hanyalah hoax. Sekali lagi, ini hoax, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena ternyata setelah diteliti, makam itu sudah ada sejak sebelum zaman Yesus. Jadi ada banyak orang yang bernama Yesus, Yusuf, Maria, Yakobus, Yuda di Israel, di Yerusalem pada waktu itu. Jika dibandingkan populasinya, itu 8% orang yang punya nama tersebut. Jadi udahlah, nggak usah ngarang-ngarang, apalagi pakai buku-buku seperti ini untuk menyebar hoax mengenai kekristenan. Termasuk yang diragukan kebenarannya adalah buku ini mengenai kain kafan Turin yang ditemukan katanya. Ini juga tidak betul. Ini juga hoax ya. Nah, sekarang itu sebenarnya di mana sih lokasi makam Yesus? Di mana ya? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar gereja makam kudus atau gereja makam suci. Nah, saya lebih percaya bahwa itulah makam Yesus. Kenapa? Karena makam itu dijaga secara tradisi oleh gereja-gereja yang usianya ribuan tahun. Katolik, Ortodoks, Koptik, dan yang dua saya lupa. Ada 5 gereja besar, gereja tua, yang mempercayai tempat suci itu sebagai tempat makam Yesus. Nah, tempat ini sebenarnya sudah dipercayai oleh orang-orang Kristen awal. Hanya di abad kedua pada masa pemerintahan Kaisar Hadrianus, tempat ini
kemudian ditutup dan dibangunlah kuil Jupiter dan juga kuil Dewa Venus demi untuk membuat Yerusalem sebagai pusat Helenistik. Nah, kemudian pada masa Kaisar Konstantin, kuil-kuil ini disingkirkan, dihancurkan, dibangunlah sebuah gereja, situs agama Kristen. Dan kemudian pernah dihancurkan beberapa kali pada tahun 600 berapa saya lupa, kemudian tahun 1010 dan kemudian dibangun lagi sampai sekarang. Nah, kenapa saya percaya bahwa ini adalah lokasi yang benar? Karena gereja-gereja tua ini tidak mungkin salah karena mereka sangat menjaga tradisi seperti ini. Mereka sangat menjaga tempat-tempat suci. Jadi itu ya, yang disampaikan oleh Guru Gembul semuanya adalah hoax. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati.